Halo, ketemu lagi di algoritma dan pemrograman. Hari ini kita akan masuk di materi subprogram. Nah, subprogram hari ini adalah subprogram tanpa nilai balik. Mari kita lihat pengantarnya dulu. Jadi sebenarnya program C++ itu merupakan kumpulan dari subprogram, atau fungsi. Salah satu fungsi yang paling sering kita gunakan adalah fungsi main. Ya, jadi kalau kita buat program kan kita ada buat int main ya, itu adalah fungsi main. Fungsi dapat digunakan untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya sehingga bagian-bagian tersebut mudah untuk diatur. Fungsi disebut juga sebagai modul, dan fungsi itu sebenarnya mirip seperti miniatur program yang dapat digunakan untuk membentuk program yang lebih besar. Nah, jadi kalau kita membuat subprogram atau fungsi itu sama seperti kita main balok-balok yang dapat disusun ya. Lego, ya seperti Lego, yang kita bisa susun menjadi bentuk apapun yang kita sukai. Jadi masing-masing bentuk itu sudah memiliki beberapa panjang, pendeknya berapa, bentuknya seperti apa. Nah, seperti itu juga dengan fungsi. Fungsi itu seperti balok-balok tadi yang kita buat sendiri, bentuknya mau seperti apa. Kita masuk ke pengertian fungsi. Fungsi itu merupakan kumpulan instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu bagian tertentu. Nah, fungsi ini letaknya terpisah dari program utama yang menggunakan fungsi tersebut. Jadi, kita dapat meletakkan fungsi itu di bagian atas atau di bagian bawah. Ya, tapi sebaiknya biar lebih mudah kita letakkan di bagian atas. Fungsi itu memiliki nama tertentu yang sifatnya unik. Jadi fungsi itu namanya seperti juga nama variabel. Jadi sifatnya unik. Kemudian fungsi dibagi menjadi dua jenis. Nah, yaitu fungsi tanpa nilai balik atau return value dan fungsi dengan nilai balik. Nah, jadi yang hari ini kita pelajari adalah fungsi tanpa nilai balik. Nah, minggu depan kita akan mempelajari dengan fungsi dengan nilai balik ya atau return value. Kalau kita analogikan ya, program yang besar itu terdiri dari beberapa program kecil yang membentuknya. Nah, untuk itu kita akan mengklasifikasikan fungsi berdasarkan jenisnya. Jadi, fungsi itu secara garis besar dibagi dua. Yang pertama, predefined function. Artinya, fungsi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Artinya, fungsi-fungsi ini sudah ada dalam library-nya C++. Kita nggak perlu buat lagi. Kemudian ada yang namanya user defined function. Nah, user defined function ini adalah fungsi yang didefinisikan atau dibuat sendiri oleh user, oleh programmer. Nah, untuk user defined function ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Nah, fungsi tanpa nilai balik ini juga biasa disebut dengan istilah prosedur, ya. Nah, untuk yang pertama, klasifikasi yang pertama, predefined function. Predefined function itu merupakan fungsi standar yang ada dalam C++. Misalnya seperti pow. Pow itu misalnya yang digunakan untuk menghitung pangkat, ya, atau sqrt itu digunakan untuk mencari akar, floor itu untuk membulatkan. Nah, ya jadi predefined function sendiri, ya kita harus menggunakan header atau library yang menyertakan atau yang ada fungsi yang kita panggil tersebut. Nah, contohnya nih misalnya kita ingin menggunakan yang tadi sqrt akar. Jadi pertama-tama sebelum kita menggunakan fungsi tersebut, kita include dulu, kita tambahkan dulu library yang memuat fungsi tersebut. Di sini contohnya adalah, nah ini ya, jadi saya tambahkan cmet, ya cmet.
Kemudian baru bisa kita gunakan SQRT ini. Jika tidak ada CMake-nya, maka kita tidak bisa menggunakan SQRT-nya. Kita akan coba ya. Nah, untuk yang bagian kedua, user defined function. Nah, ini disebabkan karena C++ tidak menyediakan setiap fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna. Karena setiap pengguna, setiap user itu pasti memiliki tujuannya sendiri. Jadi pengen buat apa, itu pasti tergantung usernya. Sehingga yang library yang ada di C++ tidak semuanya mendukung itu. Maka user bisa membuat sendiri. Nah, mengapa kita perlu menggunakan fungsi gitu ya? Karena ya dengan menggunakan fungsi, programmer dapat fokus dalam membentuk atau memperbaiki program. Kenapa begitu? Karena dengan fungsi itu aplikasi yang besar dibagi-bagi kan tadi menjadi beberapa program-program kecil. Nah, jadi kita bisa membagi tugas juga. Artinya kalau kita ingin membuat program yang besar, setiap modul bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Jika fungsi digunakan pada lebih dari satu tempat di program atau pada program lain, fungsi dapat ditulis satu kali dan digunakan berkali-kali. Nah, ini juga tadi, jika misalnya kita membuat sebuah fungsi, fungsi itu tulis sekali saja, dapat kita gunakan berkali-kali, dapat kita panggil berkali-kali. Seperti itu ya, kayak main Lego tadi, kita buat sebuah balok yang ukurannya berapa, ya, berapa kali berapa, maka kita bisa gunakan terus itu baloknya. Nah, kemudian juga dengan menggunakan fungsi itu, program itu mudah dapat dibaca. Kenapa? Karena tidak semuanya itu ditulis dalam fungsi main. Nah, bagaimana cara kita menuliskan fungsi? Caranya, yang pertama adalah tipe data. Tentukan dulu tipe datanya apa, namanya apa, kemudian parameternya apa. Nah, parameter ini adalah nilai tambahan yang nantinya akan disubstitusi dengan variabel yang ada di fungsi utama. Nanti kita lihat. Dan di sini adalah apa yang ingin kita tulis, ya. Kemudian apa yang kita tulis, kemudian ada kata-kata return. Nah, seperti ini ya return. Kemudian apa yang ingin kita kembalikan. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki yang namanya atau kita akan coba untuk menggunakan fungsi tanpa nilai balik ya. Nah, fungsi tanpa nilai balik ini ciri-cirinya ditunjukkan dengan tipe datanya menggunakan void. Ya, jadi nanti di sininya di bagian tipe data ini menggunakan void. Contohnya nih, misalnya seperti biasa, ini fungsi main-nya. Kita tuliskan dia di atasnya fungsi main, ya, di atasnya fungsi main. Jadi tipe datanya void, kemudian nama fungsinya atau nama subprogramnya garis, seperti biasa ada kurung buka kurung tutup, kurung kurawal. Nah, kurung buka kurung tutup ini sebenarnya diisi untuk nama parameternya. Nah, parameter ini sifatnya opsional, boleh dituliskan, boleh tidak. Oke, jadi untuk parameter ini sendiri di fungsi tanpa nilai balik ini contoh pertama ini tidak ditulis. Contoh kedua akan saya tuliskan. Misalnya ini kita akan buat garis, ya cout garis. Ya isinya hanya cout tanda minus 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 dan ada endl endline. Kemudian kita bisa panggil, ya untuk memanggil di program utama fungsi ini atau subprogram ini panggil saja namanya, kurung buka kurung tutup titik koma. Nah ini kalau kita ingin panggil lagi, ya tadi kan disebutkan bahwa yang namanya subprogram itu buatnya sekali bisa digunakan berkali-kali. Nah, untuk menggunakan berkali-kali panggil saja lagi garis, 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 garis. Tapi sesuai formatnya seperti ini. Ya, jadi, nah jika kita ingin menggunakan parameter, nah ini parameter di sini. Jadi void apa nama fungsinya,
parameter. Nah, untuk menuliskan parameter, kita perlu menuliskan tipe data apa, kemudian apa nama parameternya. Misal di sini kita buat cout, nama saya, nama. Nah, nama ini kalau kita ya analogikan, biasanya kan kalau kita buat program, kita perlu buat sebuah variabel dulu untuk bisa memanggil variabel tersebut kan, menyimpan datanya itu kan. Nah, kalau dalam subprogram, parameter itu dapat menggantikan variabel. Nah, nanti dalam parameter ini akan digantikan pada program utama. Oke, kita lihat ya. Jadi nanti di program utama ada string kata, ya kata itu diisikan nilainya first keren. Kemudian kita buat garis dulu, Tadi saya panggil fungsi yang ini garis. Kemudian namaku, nih saya panggil namaku, isikan dalamnya. Nah, parameter ini disubstitusi atau digantikan dengan variabel yang ada pada program utama. Jadi di sini tadi kita buat kata, ya, yang isinya first-keren. Nah, kata. Nah, nanti kata ini akan dimasukkan ke sini. Nah, menjadi nama ini. Nah, sehingga munculnya nama saya, apa yang tadi dikatakan, berarti munculnya di sini kata. Apa katanya? First-keren. Sehingga di programnya nama saya first-keren. Jadi ini garisnya dulu pertama, ini garis ini. Nama saya first-keren, itu yang namaku kata. Kemudian garis lagi, itu yang bagian bawahnya. Oke. Sebentar lagi kita akan coba praktek. Ya, di sini ada latihan, ya, yaitu bagaimana kita akan menggunakan fungsi tanpa nilai balik untuk kasusnya ini, kalkulator dan bangun datar. Yang latihan kedua, kita menggunakan fungsi juga tanpa nilai balik, tapi dengan parameter, yaitu untuk konversi nilai dan bonus belanja. Oke, detailnya nanti saya contohkan di perkuliahan. Baik, ini saya tutup dengan gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Jadi pantang menyerah. Oke. Sebelum saya akhiri, saya akan cobakan dulu satu buah subprogram tadi, ya, subprogram tadi yang kita akan eh, cobanya. Oke, saya masuk ke aplikasi C++-nya sebentar. Nah, ini jadi saya akan coba untuk membuat subprogram. Nah, kita bisa buatnya di sini. Jadi ya, misalnya saya buat void garis, kemudian saya buat cout. Nah, seperti ini. Kalau saya buat tambah lagi di bawahnya seperti ini juga boleh ya. Nah, kalau tadi garis, sekarang saya ganti namanya deh, biar bagus ya. Jadi di sini namanya garis 2. Garis 2 ya. Di sini di program utama tinggal panggil saja garis 2. Nah, titik koma. Atau triknya juga bisa dengan tekan huruf G saja, kemudian tekan tombol kontrol dan spasi. Kontrol spasi. Nah, nanti kan muncul tuh. Enter saja. Nah, ya, seperti itu ya. G, kontrol spasi, nanti pilih saja mana yang ingin kita gunakan fungsinya. Nah, kalau seperti ini kita jalankan aplikasinya, maka akan muncul di sini. Nah, nih garisnya ada 4 ya. Kenapa 4? Karena garis 2-nya kita panggil 2 kali. Kenapa harus di bawah? Nggak harus di bawah ya, di samping juga boleh. Nah, seperti ini juga sama hasilnya. Oke, ini gampang. Ya, ini sebenarnya juga bisa kita gunakan ya. Misalnya kita ingin gunakan apa namanya, penjumlahan misalnya gitu ya, void penjumlahan. Nah, ini tanpa parameter dulu ya. Di sini saya buat, kita buat ya, ada int a b c. Jadi saya out, masukkan sebuah data, masukkan nilai a. Oke, ditampung ke dalam a ya, sin a. Kemudian saya out, masukkan nilai b.
in B. C sama dengan A ditambah dengan B. Cout hasil penjumlahan adalah C. Oke, nah seperti ini. Nah, di sini artinya ya dengan bentuk seperti ini kita dapat memindahkan ya yang penjumlahan ini di luar fungsi utama sehingga di fungsi utamanya jadi ringkas. Misalnya nih panggil saja penjumlahan di sini. Nah, maka ini kalau kita jalankan masuk nilai A misalnya berapa? 10, B 20. Maka hasil penjumlahan adalah 30. Nah, kenapa kita pakai fungsi ini? Seandainya ada kesalahan, misalnya begini ya, salahnya di sini nih. Saya misalnya buat D di sini. Kalau kita running ini, maka nanti yang salahnya hanya di lingkup ini saja. Jadi kita nggak usah cari-cari panjang-panjang di sini. Bayangkan, kalau kita ingin membuat kalkulator saintifik, misalnya begitu. Ada penjumlahan, ada akar, ada bagi, ada kali, ada macam-macam ya. Ada banyak sekali. Semuanya tulisnya di fungsi utama. Bisa bayangkan berapa besarnya nih di program utama. Nah, tapi kalau misalnya kita pecah-pecah seperti ini, penjumlahan di sini misalnya gitu ya. Sini kita buat lagi pengurangan. Nah, salahnya di pengurangan, carinya hanya di lingkup ini sama di sini saja. Kurung buka, kurung tutup. Carinya kesalahannya hanya di situ. Nah, udah kan ya? Jadi tujuannya kita membuat subprogram itu agar kita dapat memecah-mecah program itu sehingga kalau ada kesalahan, kalau kita ingin membagi, oh yang ini yang buat misalnya Joni, yang ini yang buat misalnya Agus ya. Ya silakan. Jadi masing-masing orang bisa membuat ini. Seperti itu. Ya. Jadi itulah gunanya fungsi. Berikutnya, saya akan coba contohkan untuk fungsi tanpa nilai balik ya, void ini dengan menggunakan parameter. Nah, caranya pengurangan, saya akan coba buat misalnya di sini int a, int b. Ini langsung saja saya buat cout. Nah, masukkan nilai A, in A, cout, masukkan nilai B, in B. Oke, di sini saya buat satu buah variabel ya, int C, C sama dengan A tambah B. Cout, sorry, kurang ya, kurang. Hasil pengurangan adalah C. Oke, nah kita lihat ya, apa bedanya antara fungsi dengan nilai balik dan fungsi dengan parameter, ini dengan parameter, ini tanpa parameter. Ya, lihat. Kalau fungsi dengan parameter, ya, kita tidak menuliskan variabelnya di bawah, tetapi menuliskan variabelnya di bagian atas ini nih. Ya, terlihat bedanya ya. Ini A, B, misalnya di sini tadi. Kalau ini tanpa parameter, semuanya kita tuliskan di bagian atas ini atau di dalam fungsi penjumlahan. Tapi kalau untuk pengurangan, kita tuliskan ABC-nya atau variabelnya itu di bagian parameter. Kenapa begitu, Pak? Karena kita nanti dapat mengganti ya sesuai dengan nilai yang ada pada fungsi utama. Misalnya sini saya buat fungsinya misalnya int bilangan 1 bilangan 2. Nanti di sini saya bisa sorry, di sini kita nggak perlu ini ya. Nah, di sini kita bisa buatnya begini, masukkan nah sebentar ya, bilangan 1. Ini kita buat bilangan 2. Nah, di sini juga ya tadi bilangan 1, di sini bilangan 2. Bilangan 2.
Nah, nanti di sini kita bisa buat apa? Pengurangan, oke, dalam kurung, bilangan satu koma bilangan 2. Nah, seperti ini ya. Jadi, pengurangan ini nanti hanya menghasilkan hasil pengurangan, di mana nilai A dan nilai B-nya itu dimasukkan dari program utama ini. Nah, lihat. Jadi nanti nilai bilangan satu akan masuk di A, bilangan 2 akan masuk di B. Jadi ini seperti substitusinya, penggantinya. Ya, kalau ini langsung kita masukkan nih, ininya langsung kita masukkan di dalam subprogram. Tapi dengan parameter kita bisa memindahkan itu menjadi ada di dalam program utama. Nah, seperti itu ya. Nah, mengapa kita punya dua opsi ini? Karena kalau opsi ini, ya inputannya sudah pasti ini. Tapi kalau kita dengan menggunakan opsi yang ada di sini, inputan ini tergantung dari apa namanya? Tergantung dari usernya, ya tergantung dari programmernya. Mau menggunakan ini di mana, di saat program apa. Misalnya kalau misalnya kita ingin cari luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang itu kan kita menggunakan panjang kali lebar. Nah, sebenarnya kan fungsinya itu adalah fungsi kali. Nah, kalau tadi fungsi kali itu kita langsung masukkan langsung saja sini. Jadi void kali, kemudian masukkan nilai A, masukkan nilai B, hasil perkalian. Kan sulit tuh. Nah, tapi kalau misalnya kita masukkan panjang, ya kita nggak pengen A tapi panjang, maka kita bisa buat di sini. Ya, masukkan panjang. Nah, tapi panjang itu nanti masukkannya di A ini. Ya, lebarnya di B. Jadi yang inputannya ini bisa bermacam-macam, tergantung dari aplikasi. Nah, makanya kita bisa diberikan dua opsi seperti ini. Boleh pakai tanpa parameter, boleh dengan parameter. Oke, baik. Itu saja untuk materi subprogram tanpa nilai balik ini. Jadi, subprogram ini sebenarnya mudah ya karena dia harus karena dia memecah program fungsi utama ini menjadi beberapa program-program kecil. Nah, ini ya. Jadi coba dulu program ini. Jadi, nah, 1 misalnya 10, 2-nya 2. Jadi hasil pengurangannya 8. Nah, di sini ya kita tidak bisa menuliskan ini di bagian bawah. Nah, ini ya, saya coba ini saya pindahkan semua ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tidak bisa menuliskan atau menjalankan ini karena dia nggak ketemu. Nah, bagaimana caranya? Ya, sebenarnya bisa juga kita langsung tulis lagi ya, void pengurangan. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa void pengurangan. Oh, sorry. Nah, void pengurangan. Void pengurangan. Oh, maaf ya. Di sini menggunakan parameternya ya. Parameternya masih ada. Kita perlu tulis parameternya. Jadi int a, int b. Nah, seperti ini ya. Kita perlu tuliskan parameternya. Nah, sehingga ini bisa kita gunakan. Oke, jadi kalau kita tuliskan di bawah, kita perlu panggil lagi di bagian atasnya seperti ini, tanpa lengkap dengan apa namanya ininya, body programnya. Oke, baik itu saja buat pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi. Salam.